Laki-laki 3,5 tahun warga kota Tangerang, Banten tewas terseret arus diduga akibat terperosok ke dalam selokan. Petugas yang mendapat laporan segera berupaya melakukan proses pencarian bersama warga setempat. Setelah lebih dari 4 jam proses pencarian, korban berhasil ditemukan. Tangis keluarga korban pecah saat jasad balita tersebut dievakuasi dan tiba di rumah duka. Kita ketemukan korban sudah tidak bernyawa. Namun untuk memastikan bahwa itu korban meninggal atau tidak, kita lakukan upaya penanganan medis. Ada keputusan bahwa korban sudah meninggal dunia. Diketahui sebelumnya saat orang tuanya tidur, korban bermain air hujan bersama sang kakak di sekitar area rumah. Namun naas, korban yang tengah asik bermain genangan air tidak menyadari adanya lubang saluran air. Seketika korban terperosok dan hanyut terbawa arus, kemudian sang kakak memberitahu pada orang tua mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Rencana kedatangan ex-bintang film dewasa asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi ke Jakarta tuai penolakan. Kelompok Mujahid 212 meminta Gubernur DKI Jakarta menolak kedatangan Miyabi. Rencana kedatangan ex-bintang film dewasa asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi ke Jakarta menuai pro dan kontra. Kelompok Mujahid 212 meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolaknya. Karena meski bukan politisi, pemberian izin acara Miyabi dikhawatirkan akan menjadi jebakan buat Anies yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya belum menerima permintaan izin terkait acara Miyabi yang dikabarkan akan digelar awal Juni mendatang. Yaitu saya kira ini kan kita negara yang demokrasi, reformasi, dan terbuka. Semua itu diserahkan ya kepada masyarakat menyikapinya. Namun yang penting apapun mari kita sikapi secara baik, secara bijak ya. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain, mari kita saling membantu terbuka, dan mari kita beri contoh yang baik dan teladan. Seluruh permohonan acara yang akan digelar di Jakarta akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Komite Penilaian Hiburan. Jika tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada, dipastikan tidak akan mendapat izin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI, Harvey Maliholo. Harvey dinilai tidak sengaja membuka video porno saat mengikuti rapat terkait vaksin. Anggota DPR RI Harvey Maliholo memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk diperiksa sebagai pihak teradu. Harvey memberi klarifikasi terkait dugaan menonton video porno saat rapat. Usai diperiksa, MKD memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik Harvey Maliholo. MKD menilai tidak ada unsur kesengajaan saat Harvey membuka video porno yang dikirim orang tak dikenal. Dalam rapat pimpinan dan anggota tadi, ya kami memutuskan bahwa tidak ada objek kesalahan yang harus kami lanjutkan untuk memeriksa aduan terhadap Pak Harvey tersebut. Oleh karena itu, secara bulat tadi kami sudah memutuskan dengan dipimpin oleh Pak Habib Rohman bahwa perkara ini tidak kami lanjutkan untuk memeriksa perkara pokok. Ya, saya dipanggil hari ini untuk menghadap kepada MKD dan saya sudah menceritakan kronologis kejadiannya, mengklarifikasi, dan saya pikir apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Junimat itu hasil dari pembicaraan kita. Sebelumnya, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Harvey Maliholo jadi sorotan. Ia tertangkap kamera menonton video porno di ponsel saat rapat terkait vaksin. Sekretaris fraksi PDIP Bambang Wuryanto menyatakan, Harvey pun memberikan klarifikasi kepada partai dan meminta maaf karena menodai institusi DPR dan PDIP. Menurutnya, Harvey sengaja difoto dari balkon ruang rapat ketika membuka pesan masuk di aplikasi WhatsApp yang berisi konten foto pornografi. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Wara Afandi, Wildan Aulia Pratama, iNews melaporkan.
Pembatalan proyek gorden rumah dinas anggota DPR yang tuai kontroversi masih belum hilang dari ingatan. Kontroversi kembali datang pada anggota Dewan yang terhormat setelah berniat mengecat ulang atap atau dom Gedung Nusantara dengan anggaran 4,5 miliar rupiah. Niat DPR mengecat ulang atap Gedung Kura-Kura atau dom Gedung DPR menuai kritik. Pasalnya untuk pengecatan DPR menganggarkan dana sebesar 4,5 miliar rupiah dari APBN. Sekretariat Jenderal DPR berdalih anggaran tidak hanya untuk pengecatan dom DPR namun juga mencakup komponen lain. Proyek telah masuk dalam proses tender yang berakhir 19 Mei dan akan diumumkan pada tanggal 30 Mei. Penandatanganan kontrak akan dilakukan 8 Juni mendatang. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga Andre Rosiade menyatakan berdasarkan penjelasan Sekjen DPR, tender proyek pengecatan dom Gedung Nusantara sudah transparan. Seluruh pengadaan yang ada di DPR ini dilakukan secara transparan dan diawasi oleh inspektur di DPR, dan juga kita tahu ini karena anggaran negara tentu diawasi juga oleh BPKRI. Jadi sekali lagi pengadaan ini dilakukan secara transparan, teman-teman media dan juga publik juga bisa mengawasi. Yang ingin saya sampaikan hanya satu, bahwa seluruh proses yang ada di DPR ini pengadaannya dilakukan tendernya oleh Sekjen DPR. Besarnya anggaran proyek-proyek di DPR menuai kritik. DPR dinilai terlalu sering membuat anggaran yang bukan skala prioritas. Seharusnya DPR peka dengan kondisi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Ketiga adalah masyarakat masih sedang menderita akibat COVID-19. Nah, mestinya DPR memberikan contoh, ada pengalian anggaran ini untuk kebutuhan masyarakat, untuk hal-hal yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini ada istilah yang di pemerintahan aja ada refocusing gitu. Jadi dialihkan. Maka DPR mestinya juga melakukan hal yang sama, karena tugas DPR kan mengawasi pemerintah. Pemerintah aja melakukan pengalian-pengalian, DPR mestinya juga mengalihkan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat yang sedang terdampak oleh COVID. Sebelumnya DPR membuat heboh dengan menganggarkan pembelian gorden baru untuk rumah dinas anggota DPR sebesar 43,5 miliar rupiah. Renovasi memakan biaya mencapai rata-rata 80 juta hingga 90 juta rupiah setiap rumah. Setelah banjir kritikan dan kecaman DPR akhirnya batalkan proyek gorden itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng mulai Senin depan. Keputusan tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan. Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Kemelut minyak goreng perlahan menemukan titik terang. Presiden Joko Widodo yang semula menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya akhirnya kembali membuka izin ekspor minyak goreng per Senin 23 Mei 2022. Pertimbangan yang diambil berdasarkan harga minyak goreng yang dianggap turun dan mempertimbangkan tenaga kerja industri minyak goreng dan petani sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden. Presiden juga minta agar Kejaksaan Agung menindak tegas dan tuntas siapa saja yang terlibat dalam kartel minyak goreng. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka. Yang terbaru Lin Chiwe yang merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Dalam Negeri RI. Peran Lin Chiwe mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor secara melawan hukum. Total Kejaksaan Agung telah menahan 5 orang tersangka korupsi izin ekspor CPO, termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Pelarangan ekspor berlaku 28 Mei 2022 untuk semua jenis produk mulai dari CPO,
RPO hingga used cooking oil. Larangan berlaku hingga tersedianya minyak goreng curah murah di masyarakat pada harga Rp14.000 merata di seluruh tanah air. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan sopir bus wisata P.O. Ardiansyah menjadi tersangka. Sementara jumlah korban meninggal bertambah jadi 15 orang. Korban kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto KM 712200 bertambah 1 orang, sehingga total hingga saat ini menjadi 15 orang. Korban terakhir adalah Najwa Dwi Yuniarti, 14 tahun, warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Sebelumnya, korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gatul, Kota Mojokerto sejak insiden kecelakaan Senin lalu. Bahkan korban juga sudah dioperasi dan kondisinya sempat membaik. Namun setelah sempat stabil, remaja 14 tahun ini meninggal dunia pada Kamis pagi. Usai divisum di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, korban langsung dibawa pulang untuk dikebumikan di tanah kelahiran Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Iya, dini hari tadi pagi meninggalnya ya, ngedropnya langsung hanya 5 menit aja bilangnya dokter. Dari ngedrop sama meninggalnya itu cuma 5 hari. 5 menit. Ini rencanamu dibawa kemana? Berencana kau bawa ke Benowo. Sementara itu, dari hasil gelar perkara Dirlantas Polda Jawa Timur dengan Satlantas Polres Mojokerto, polisi menetapkan sopir bus atas nama Ade Firmansyah, warga Benowo, Surabaya, sebagai tersangka. Sopir juga terbukti mengkonsumsi narkoba. Hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Ancaman hukumannya nanti lebih daripada 5 tahun. Hingga saat ini, polisi juga masih memeriksa 9 orang saksi, termasuk sopir utama bus. Dari Kota Mojokerto dan Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. Anggota polisi Polres Sika Maumere, Nusa Tenggara Timur menganiaya seorang karyawati. Bukan tanpa sebab, korban merupakan selingkuhan oknum polisi yang ingin meminta putus. N, perempuan muda ini babak belur dipukuli oleh pacarnya yang merupakan oknum polisi. Korban dianiaya di tempat kerjanya di sebuah kafe di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pasca penganiayaan, korban langsung dibawa ke RSUD TC Healers Maumere. Korban pun mengalami luka robek serius pada bagian pelipis hingga harus mendapatkan 15 jahitan. Kan ada hubungan yang selama ini anak ini sudah menghindar, sudah mau akhiri sudah. Tadi juga sempat istrinya datang ketemu, datang ke rumah ada saya, jadi saya bilang, kau itu ini urus kopi suami karena anak ini sudah tidak mau lagi dengan kopi suami kejar-kejar terus, ancam-ancam pukul ini anak ini sudah berulang-ulang kali. Ibu yang pukul ini korban ini siapa? Polisi? Anggota polisi, Rahmat. Berdasarkan pengakuan para saksi di lokasi, pelaku menganiaya korban pada saat kondisi mabuk. Kalau korban kita belum tahu pasti, tapi yang pelakunya kita punya anggota. Nanti dari pemeriksaan lah itu hasilnya. Pak Margono mungkin bisa kayak apa korban itu mengalami luka di bagian mana sih? Dari pemeriksaan provos tadi malam yang ke sana ada di pelipis katanya gitu. Pelipis ya. Polisi kini sudah mengamankan pelaku dan berjanji akan memberikan sanksi tegas pada pelaku. Dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Global Mediacom Tbk resmi menambah jaminan sukuk ijarah berupa saham emiten di PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN. Penambahan jaminan sukuk ijarah ini disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang sukuk ijarah atau RUPSI. Kondisi pandemi tidak menghalangi MNC Group untuk mengembangkan seluruh lini bisnisnya. Kali ini melalui induk perusahaan PT Global Mediacom Tbk melakukan penambahan jaminan sukuk ijaroh, yakni berupa saham emiten di PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MSIN.
Penambahan jaminan sukuk ijaroh ini disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijaroh atau RUPSI. Ya, kita tambahkan jaminan saham dengan jaminan saham MSCN yang merupakan pemain unggul di bidang digital entertainment sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemegang obligasi dan sukuk ijaroh. Penambahan jaminan sukuk ijaroh ini dilakukan untuk menambah kepercayaan investor kepada PT Global Mediacom Tbk. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Timnas Indonesia harus akui keunggulan Timnas Thailand U23 di babak semifinal SEA Games 2021 Vietnam. iNews Malam kembali sesaat lagi.